Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini hari kedua nih. Gimana kabar kalian hari ini? Oke. Jadi di video sebelumnya ya, ternyata aku ya kebanyakan ngebacot ya. Jadi agak panjang videonya daripada biasanya. Nah, jadi di video kali ini kita akan yang ringkas-ringkasnya saja yang kita bahas ya. Nah, baiklah. Nah, jadi adapun langsung saja tema yang akan kita angkat, yang akan kita bahas pada hari kedua ini di tanggal 28 Ramadan ini adalah temanya ya keluarga. Ya, keluarga. Nah, apa itu keluarga ya? Setiap hari kita ada di dalam suatu tatanan yang bernama keluarga. Tetapi apakah kita tahu apa itu keluarga? Ada yang tahu apa itu keluarga? Ya, sudah sejak lahir kita berada di keluarga. Tetapi apakah kita benar-benar tahu apa itu keluarga? Nah, sebagaimana biasa, kita mencari sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi pengertian keluarga adalah keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat, yang mana minimalnya terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu, dan juga anak. Nah, jadi katanya syarat keluarga itu yang pertama ialah memiliki hubungan darah, kemudian ialah hubungan kekerabatan, kemudian juga adalah yang mana minimalnya tadi di dalam suatu keluarga itu dapat dikatakan ya enggak juga sih ya, di dalam keluarga itu terdapat yang mana ada namanya ayah, ibu, dan juga anak gitu. Nah, jadi ya jika kalian tinggal berdua, misalkan dengan ibu atau ayah kalian atau siapa gitu di dalam rumah, maka itu dinamakan keluarga. Kalau kalian tinggalnya sendiri, ya berarti kalian tidak berkeluarga gitu ya. Sedangkan keluarga kalian ada di tempat lain gitu maksudnya. Kalau kalian tinggalkan di misalkan ngekos atau gimana, yang berarti kalian tidak memiliki keluarga yang ada di sekitar kalian. Kecuali kalau kalian pulang kampung lebaran ini ya bertemu keluarga kalian, ya itu tadi adalah ayah, ibu, kakek, nenek kalian, kerabat kalian, maka itu adalah keluarga kalian karena mereka memiliki hubungan darah dengan kalian. Nah, gimana kalau orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan kita tapi kita angkat menjadi keluarga, atau kita anggap menjadi keluarga? Apakah itu termasuk dalam keluarga? Ya, bisa saja itu secara subjektif ya. Ya, menurut diri kalian sendiri itu adalah keluarga kalian. Ya, sebagaimana katanya tadi, kalian mengangkat atau menganggap mereka keluarga. Mereka kalian anggap keluarga, tetapi sebenarnya berdasarkan KBBI tadi pengertiannya, maka mereka itu sebenarnya bukanlah keluarga yang sebenarnya. Karena keluarga yang sebenarnya tadi adalah ayah kalian, ibu kalian, atau anak kalian bagi yang sudah memiliki anak. Nah, apakah keluarga ini berasal dari kata dasarnya keluar dan enggak keluarga? Nah, tidak ya. Jadi keluarga itu adalah memanglah kata dasar. Ya, jadi bukan seperti pada video pertemuan sebelumnya, yakni kata sebelumnya apa temanya? Ya, pakaian. Yang mana pakaian itu berasal dari kata kerja pakai. Ya,
Kalau keluarga apakah berasal dari kata kerja keluar dan juga enggak? Nah, jadi bukan begitu ya. Jadi keluarga ini adalah kata dasar. Nah, yang mana keluarga ini katanya berasal dari bahasa Jawa. Bentar, aku lupa. Kita searching dulu. Keluarga berasal. Nah, jadi katanya keluarga berasal dari bahasa Jawa, yakni berasal dari dua kata, yakni kula dan warga. Yang mana kula itu artinya apa? Abdi atau hamba, dan juga warga adalah jalinan atau ikatan, yang berarti keluarga adalah jalinan atau ikatan pengabdian antara suami, istri, dan anak. Nah, jadi itu maksud daripada keluarga. Jadi bukan berarti keluarga itu berasal dari kata keluar dan enggak, tetapi keluarga berasal dari bahasa Jawa atau Sanskerta ya, Sanskerta, bahasa zaman dulu, yang mana tadi itu katanya adalah kula dan warga. Kula adalah abdi atau hamba, dan warga adalah jalinan atau ikatan. Jadi keluarga itu artinya jalinan ikatan ya. Ya, begitulah. Nah, jadi keluarga kalau menurut bahasa Sanskerta tadi adalah artinya jalinan atau ikatan pengabdian antara suami, istri, dan anak. Baiklah, itulah tadi sedikit tentang pengertian daripada keluarga. Kemudian kita masuk ke dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, wahai para mukmin, mukminah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya ialah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Nah, jadi pada ayat ini, pada dalil ini, Allah menjelaskan bahwasanya sebagai keluarga kita diperintahkan untuk saling peduli, saling menasihati. Yakni tadi ayatnya artinya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jika kita memiliki keluarga yang menyimpang, hendaklah kita menyeru kepada kebaikan. Hal ini juga sebagaimana ilmu yang terdapat pada ilmu sosiologi. Jadi dikatakan di sini, peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi dikatakan bahwasanya, tafsirnya ada yang mengatakan bahwasanya jikalau ingin melakukan suatu perubahan, khususnya dalam perilaku, sikap atau akhlak, hendaklah kita memulainya dari diri kita terlebih dahulu. Yakni pada ayat ini, peliharalah dirimu. Jadi jika kita ingin, kita dan keluarga kita ingin terhindar daripada api neraka, katanya tadi, dalilnya tadi, maka kita harus memulai dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita memelihara diri kita agar terhindar dari api neraka? Kemudian kita mengajak, menghimbau, menasehati, membawa keluarga kita agar terhindar pula
terpelihara pula daripada api neraka tadi. Nah, sebagaimana juga dalam hal-hal lainnya, jika kita ingin melakukan perubahan, mulailah perubahan itu dari diri kita sendiri. Kemudian kita ke tingkat selanjutnya melakukan perubahan kepada keluarga kita, kemudian ke tatanan masyarakat, kemudian baru kepada tatanan negara gitu. Jadi kalau sama halnya ya, jika kita ingin katanya jagalah kebersihan. Jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri, yakni diri kita janganlah membuang sampah sembarangan atau sebagainya. Kemudian kita menghimbau kepada keluarga kita, baru kita menghimbau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada masyarakat sekitar. Ya, jadi itulah salah satu dalil tentang keluarga. Kemudian di sini juga dikatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu terdapat 4 tipe atau model daripada sifat keluarga. Jadi di Al-Quran menceritakan tentang 4 tipe atau model sifat keluarga. Yakni yang pertama ada model atau tipe sifat keluarga Abu Lahab. Nah, gimana maksudnya? Jadi ternyata maksud dari tipe keluarga Abu Lahab, kan Abu Lahab itu ya suami istri mereka itu kan kafir. Jadi mereka itu anggaplah jahat ya. Mereka jahat, mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, maka itu tipe keluarga yang sama-sama keduanya tergolong ke dalam orang jahat gitu. Kemudian yang kedua ada model keluarga Fir'aun, atau yang mana Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa, yakni istrinya adalah bernama Siti Asyah. Nah, jadi kan si Fir'aun ini adalah orang kafir, dia orang jahat, sedangkan Siti Asyah yang kita kenal ini, beliau adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi beliau adalah orang yang baik. Jadi suaminya orang jahat, kemudian istrinya adalah orang yang baik. Nah, kalau yang pertama tadi kan sama-sama jahat, suami jahat, istri jahat. Kalau yang kedua ini model keluarga Fir'aun, sang suami yang jahat tetapi istrinya yang baik. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan model keluarga Nabi Nuh. Nah, jadi bagi kalian yang sering nonton kisah Nabi ya di TV lokal, ya di situ kan dikisahkan Nabi Nuh ini memiliki salah satu anaknya dan juga istrinya itu tidak mau beriman, tidak percaya kepada Allah. Padahal suaminya, yakni Nabi Nuh, ia adalah seorang nabi dan beriman kepada Allah, menyebarkan agama Islam, nabi dan rasul. Tetapi sayangnya istrinya tadi tidak mau percaya, beriman kepada Allah. Jadi Nabi Nuh itu orang baik, sedangkan istrinya tadi adalah orang kafir dan jahat gitu. Kalau tadi kan pada poin kedua, istrinya suaminya yang jahat, istrinya baik. Kalau yang ketiga ini, yang poin ketiga, suaminya baik tapi istrinya jahat gitu. Dan yang keempat adalah yang terakhir model keluarga Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad dan juga Nabi Muhammad. Nah, jadi maksudnya Nabi Ibrahim ini kan orang ya kita katakan orang baik. Beliau adalah nabi dan rasul. Beliau memiliki istri yang baik pula. Jadi sama-sama orang yang beriman, muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Keduanya sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama orang yang baik. Apalagi kan dikisahkan Nabi Ibrahim ini memiliki 2 istri. Ya, kalian bisa cari, searching. Aku lupa nama istri beliau, yakni ada Siti Hajar ya. Siti Hajar dan juga Siti lupa. Aduh, kita searching sebentar. Padahal baru loh aku nonton kisahnya itu juga. Nah, Siti Hajar dan juga Siti Sarah. Jadi kan Siti Hajar ini beliau melahirkan orang tua ibu daripada Nabi Ismail. Kalau Siti Sarah ibu daripada Nabi Ishak. Nah, jadi kalau Nabi Ismail lahir di Mekah, ya di Mekah. Kalau Nabi Ishak lahirnya di Palestina kalau nggak salah. Ya, mohon maaf kalau salah. Nah, jadi kesimpulannya ada 4 macam keluarga. Yakni yang pertama ada keluarga
yang modelnya tadi Abu Lahab, suami dan istri kedua-duanya sama-sama orang yang tidak baik atau orang yang jahat, sama-sama minus. Ya, kalau dirumuskan rumus matematika sama-sama minus gitu. Kalau yang kedua model keluarga Fir'aun dan juga Siti Asiyah, jadi suaminya jahat, istrinya baik. Jadi suaminya minus, istrinya plus gitu karena baik. Kemudian kalau yang ketiga model keluarga Nabi Nuh, jadi beliau kan suaminya baik plus, kalau istrinya jahat minus. Kemudian yang keempat yang terakhir adalah model keluarga Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad. Jadi sama-sama plus gitu karena keduanya sama-sama orang yang baik-baik, mau suami maupun istrinya dan juga anak-anaknya sama-sama orang yang baik. Kemudian bagian yang terakhir sebelum kita masuk iklan, bagian akhir adalah hukum berkeluarga. Ya, apa sih hukumnya berkeluarga? Apa hukumnya menikah ya di dalam Islam? Jadi hukum dasar berkeluarga itu adalah sunnah. Nah, jadi hukum dasar berkeluarga itu adalah sunnah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana bunyinya dikatakan Nabi bersabda, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat, aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Nah, jadi dikatakan di sini bahwasanya menikah atau berkeluarga itu adalah sunnah. Jadi sesuatu yang sangat dianjurkan gitu ya. Kalau mubah kan boleh ya. Kemarin berpakaian hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Kalau berkeluarga ini hukumnya sunnah, yang mana artinya dianjurkan. Karena tujuan daripada berkeluarga ini sendiri adalah yakni melanjutkan keturunan kita. Nah, jadi apakah berkeluarga ini hukumnya bisa menjadi wajib maupun haram? Ya, bisa-bisa saja. Jadi dasarnya ini tadi adalah ya karena hukum awalnya pada dasarnya, kalau tidak ada ketentuan lain, kalau tidak ada hal-hal yang menyebabkan hal-hal yang lain, hukum berkeluarga ini adalah sunnah ya, atau dianjurkan. Tapi kalau ada hal-hal yang menyebabkan berkeluarga ini menjadi wajib ataupun menjadi mubah saja atau menjadi makruh atau menjadi haram, bisa saja menjadi hal-hal tersebut apabila ada syarat atau ketentuannya. Contohnya pernikahan atau berkeluarga menjadi haram apabila kita menikah dengan orang non muslim, misalkan kita menikah dengan orang yang tidak seagama, maka itu hukumnya haram sebagaimana yang kita ketahui. Kemudian hukumnya bisa menjadi wajib, misalkan ya ada di antara kita memiliki nafsu syahwat yang tidak terkontrol gitu. Kemudian dia juga seseorang yang mapan, dalam artian berkecukupan untuk membiayai dirinya dan juga berkemungkinan membiayai orang lain yang akan menjadi istrinya dan juga anaknya nantinya, maka dia wajib untuk menikah, wajib untuk berkeluarga, untuk menghindarkan dirinya daripada perbuatan maksiat, perbuatan zina. Nah, jadi kalian bisa searching nanti di Google cari saja hukum berkeluarga, nanti akan keluar 5 hukum berkeluarga katanya, yakni hukum dasarnya adalah sunnah tadi, tapi ya hukum berkeluarga ini atau menikah ini bisa menjadi mubah atau boleh saja, atau bisa menjadi wajib atau harus, bisa menjadi makruh atau bisa menjadi haram. Ya, itulah tadi sedikit daripada tema kita hari ini, yakni tentang keluarga. Jadi kita langsung saja cepat-cepat masuk ke sesi selanjutnya, yakni iklan.
Apakah Anda ingin kulit Anda menjadi kencang dan glowing? Atau apakah Anda ingin menjadi handsome and beauty? Tapi sayangnya kulit Anda sensitif? Atau produk yang Anda gunakan ilegal dan syubhat? Tenang, solusi Anda cuma satu. Skincare. Skincare yang dicari-cari. Dapatkan segera. Skincare. Skincare yang dicari-cari. Di mana mendapatkannya? Maka dari itu masih dicari-cari. Skincare. Skincare yang dicari-cari. Jangan gunakan di bagian bola mata. Nah, itulah tadi iklannya, dan sekarang kita memasuki sesi yang ketiga, yakni kuis. Baiklah, untuk kuis di hari kedua ini pertanyaannya adalah Nah, jadi pertanyaannya adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan kita disebut, ya tadi sudah kita bahas, orang yang memiliki hubungan darah maupun kekerabatan dengan kita disebut A. Karyawan, atau B. keluarga. Nah, pertanyaannya mudah saja ya. Apakah itu disebut dengan karyawan atau keluarga? Ya, sebagaimana biasanya, langsung kirimkan jawaban kalian dengan mendirect atau chat pribadi ke akun Instagram Islamic Bimbel ID. Jawaban kalian akan kami tunggu paling lambat 7 hari setelah bulan Ramadan. Jadi tanggal 7 Syawal gitu ya. Paling lambat tanggal 7 Syawal kalian harus mengirimkan jawaban untuk kuis ini kalau kalian pengen mendapatkan sertifikatnya. Baiklah, kita langsung saja ke sesi yang keempat, yakni sesi tanya jawab. Baiklah, di sesi tanya jawab ini kita juga sudah terhubung kepada penelpon kita, ya. Jadi, siapakah penelpon kita kali ini? Ya, aku pun merasa penasaran. Baiklah, langsung saja kepada penelpon, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan juga asalnya, dan juga langsung saja ke pertanyaannya ya. Jangan seperti kemarin saudara Shaw yang lupa akan pertanyaannya. Ya, langsung saja dipersilahkan. Halo, apakah ini sudah tersambung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yor Forgar. Asal saya dari Isekai. Ya, saya ibunya Anya. Jadi Anya ini mau nanya ya, tapi dia malu. Jadi saya mewakilkan untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya ya, tiba-tiba saya jadi gugup. Jadi kan saya ini menikah ya dengan suami saya yang saat ini, tetapi kami hanya menikah pura-pura gitu. Kami ya menikah kontrak pura-pura saja. Jadi bagaimana hukumnya di dalam Islam jika pernikahan atau berkeluarga yang mana itu hanyalah pura-pura saja tanpa adanya melakukan akad nikah? Ya, itu saja pertanyaan dari saya. Semoga bisa dijawab. Ya, terima kasih untuk jawabannya nanti juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pertanyaan dari saudari kita. Siapa tadi namanya? Yor Forger ya. Yor Forger dari Isekai. Sepertinya saya pernah menonton animenya ya. Baiklah, pertanyaannya tadi adalah katanya bagaimana hukumnya menikah tanpa adanya pernikahan atau nikah pura-pura ya, atau nikah kontrak. Ya, enggak juga kontrak sih. Nah, jadi hukumnya kalau di dalam Islam
berkeluarga tanpa adanya pernikahan dengan orang yang bukan muhrim, hukumnya ya tentu saja haram, karena dasar atau hal yang pertama menyebabkan kita dapat berkeluarga, dapat menikah dengan orang yang bukan muhrim kita, itu adalah yang dinamakan dengan pernikahan, akad nikah. Tetapi kalau tidak ada dilandasi dengan akad nikah, maka orang tersebut adalah orang lain atau adalah bukan muhrim daripada kita. Jadi itu kalau dilanjutkan adalah dosa ya, wahai saudari Yor. Nah, jadi kalau Anda ingin terhindar dari perbuatan zina, supaya pernikahan Anda sah ya di mata agama dan juga di mata negara, sebaiknya Anda bersegeralah menikahi suami Anda yang bukanlah suami Anda tersebut. Nah, jadi mudahan itu bisa membantu pertanyaan daripada Anda tadi, saudari Yor. Ya, jadi hukumnya haram ya, kesimpulannya hukumnya haram karena hal yang menyebabkan kita dapat berkeluarga dengan orang lain itu adalah akad nikah tadi. Kalau kita tidak melakukan akad nikah, maka kita dengan orang itu adalah masih dinamakan orang lain atau bukan muhrim. Jadi solusinya bersegeralah menikahi orang tersebut agar terhindar daripada perbuatan zina yang lebih jauh lagi. Ya baiklah, itulah tadi untuk tanya jawabnya. Apakah masih ada penelpon lain? Ya, sepertinya tidak ada. Baiklah, kita lanjut saja ke sesi yang terakhir, yakni sesi reaction meme but with theology. Nah, baiklah, untuk reaction meme but with theology kali ini kita akan mencari meme yang masih fresh. Jadi akan aku potong-potong aja ya. Nah, apa nih? Serba-serbi mudik 2024. Oke, membawa bawaan di atas. Bawa motor di dalam mobil, mantap. Kulkas dibawa juga, mantap. Ini apa ini maksudnya? Oke, yang tadi juga. Ini kalau ada polisi kan ya kena tilang ya. Nah, jadi semoga saudara yang melakukan ini mana ke kampung lagi. Ini kulkas baru kah? Oh, mungkin dia mau beliin kulkas nggak sih? Mungkin dia mau beliin kulkas baru ya buat orang kampung ya. Tapi aku nggak paham sama orang yang bawa ini tadi, motor ini tadi. Nah, ini ya mungkin maunya ya supaya nggak ribet ya di kampung, mau kemana-mana ya, mau jalan-jalan nggak harus pakai mobil, jadi dibawa aja sekalian motornya. Mana ke Palembang lagi, Belitang Palembang. Oke, mantap. Ini apa tadi maksudnya? Apa itu? I don't see. Oh, saking panjangnya jalannya. Dikira ini tadi landscaping loh. Dikira landscaping apa yang kayak hiasan itu lampu di atas jalan. Ternyata itu kemacetan berkilo-kilometer. Astaga. Yang terakhir, baru masih ada. Kenapa? Oh, ini orang yang minta sumbangan yang disapu itu ya. Oke. Sebenarnya bagus sih ya. Ya bagus, kita beramal, tetapi kan itu menyebabkan kemacetan. Ini loh, ini kan satu jalur ya. Kan bisa gara-gara mereka ini jalannya jadi macet. Dan juga kenapa harus ngumpul di sebelah di jalur ini saja? Kan di sebelah
kanan itu nggak ada yang jaga. Mencurigakan. Oke, ini apa? Oh, ini yang ya juga sama bawa motor tapi diikat di belakang. Ya, semoga ya sampai ke tujuan dengan selamat ya bagi kalian, dan semoga nggak kena tilang. Amin. Masih ada lagi, ada mas-mas pemberani. Dia ngehadang karena mobil-mobil itu mau menyalip dan melawan arah, tetapi dia menghadang supaya mereka tidak melawan arah, karena itu kan jalannya hak dia ya, sedangkan mereka itu mengambil jalur yang salah. Oke, nextnya ini yang membawa bawaan. Oke, biasa aja. Pura-pura jadi reporter mudik lebaran 2024. Oke. Ya, earphone-nya nggak ada, anjim. Astagfirullah. Nanti diedit ya. Oke, mari kita ke next meme. Oke, ini meme selanjutnya ini apa? Komik. Ayo, ibu gak puasa ya? Kemudian, ibu kan lagi berhalangan haid, gak sah kalau puasa. Anaknya juga minum. Andre lagi ngapain? Andre gak ini cowok apa cewek? Cowok ya? Andre itu nama cowok atau cewek sih? Oh, cewek ya. Ibu lupa ngasih tahu usia rata-rata perempuan mulai menstruasi. Oke, ini katanya. Jadi Andre lagi ngapain? Andre nggak belajar puasa kayak teman-teman yang lain. Andre haid ya. Antam lah. Masih bocil udah haid. Bombastic side eyes. Oke, kita like. Mbaknya nyapa-nyapa. Kamu siapa? Mama aku bukan. Mbaknya nyapa-nyapa. Ih, kawaii nih. Kawaii. Ini lucu banget lah kalau ngelihat kucing gini tuh. Ya, reaction agamanya ya, kita lupa mau reaction agama ya. Kalau yang meme tadi ya, reaction agamanya janganlah kita berbohong, karena berbohong itu tidak baik, apalagi kalau sedang berpuasa tapi dia tadi tidak puasa ya. Nah, kalau ini reactionnya ya, saya tidak tahu. Kalau yang hal-hal yang imut begini saya menyerah. Baiklah, kita lanjut saja. Oke, ini meme selanjutnya. Ketika orang terus bertanya kenapa kalian di real life baik dan di sosmed kalian kurang sopan, orang Indo. Ya, mungkin orang Indo ini sudah capek ya di real life itu baik. Jadi mereka melampiaskan kekesalan mereka menjadi lebih terbuka di sosmed. Mereka mengatakan apa adanya di sosmed, tetapi mereka berpura-pura baik. Astaga, apakah selama ini orang Indonesia itu titik-titik dua? Ya, kalian paham sendirilah. Ya, entahlah apa sih alasan sebenarnya kenapa di real life ya, kehidupan nyata, kita itu orang Indonesia itu baik-baik ya, suka menolong dan sebagainya. Tetapi di sosmed, tapi sih menurutku ya memang orang-orangnya aja sih yang baik-baik itu, dan juga orang-orangnya aja yang jahat di sosmed. Karena kan kalau
ya emang kebiasaannya kalau dia memang jahat di sosmed, berarti kemungkinan besar dia di kehidupan nyatanya juga baik. Kan di sini dikatakan orang Indonesia, kan orang Indonesia itu ya banyak sekali, berjuta-juta, beribu-ribu. Nah, jadi itulah tadi untuk reaction meme pada pertemuan hari yang kedua ini. Apakah besok akan ada reaction meme lagi? Kita lihat saja apakah saya niat membuat konten ini dan juga banyak penontonnya, view-nya. Baiklah, sekian dulu untuk hari kedua ngabuburit berpahala kita ini ya. Semoga ada ilmu yang melekat di otak kalian dan juga di otakku. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu akan segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.